Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Teman-teman yang melihat mendengar siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Mohon maaf belum bisa hadir beberapa hari terakhir. Kita sudah sampaikan masih di surat Luqman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa keingkaran orang, kafiran orang, ketidakmauan orang untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah saja, janganlah membuat lemah atau membuat sedih hati Rasul, ya. Karena semuanya akan dikembalikan kepada Allah dan akan dikabarkan apa yang mereka lakukan. Dan Allah mengetahui apa saja yang berada di hati. Kemudian dinyatakan juga oleh Allah bahwa biarlah mereka bersenang-senang, sedikit bersenang-senang, ya, karena hakikatnya di dunia adalah sangat sedikit dibanding perjalanan mereka yang begitu panjang di akhirat. Sungguhnya Allah, ya, setelah itu memaksa mereka dalam azab yang sangat keras. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-25 surat Luqman. Surat yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ayat ke-25 surat Luqman. Dan jika mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan mengatakan Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan di antara mereka tidak memahami. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan daya fikir fitrah mereka, ya, bahwa manusia berhadapan dengan langit dan bumi itu betapa kecil dan tidak mampu untuk menciptakan. Tidak ada satu orang pun yang menyatakan bahwa dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Dan semua mengetahui bahwa ketika berhadapan dengan alam ini, mereka yakin bahwa yang mengatur alam ini adalah satu. Di hadapan bumi dan langit yang tegak, ya, hingga hari ini
Tidak butuh pemikiran banyak, cukup melihat, merasakan, saya sudah tahu bahwa ada yang mengatur baik karakternya, baik sifat-sifatnya, ciri-cirinya, kehidupan yang terkandung di dalamnya. Tidak ada yang berani mengatakan saya punya peran untuk menciptakan serangga misalnya. Saya punya peran untuk mengalirkan air dari atas menuju bawah. Saya punya peran untuk membuat awan. Gak ada yang berani. Ya. Cuma orang-orang tertentu saja yang berani itu ya, mengatakan dirinya Tuhan, diantaranya Firaun ya. Tapi manusia secara umum tidak ada yang berani untuk menyatakan bahwa kita punya peran untuk mengatur alam ini. Tidak ada yang berani. Memindahkan terbitnya matahari saja dari utara ke barat, tidak ada yang bisa. Jadi fitrah manusia itu menyatakan memang ada pengatur yang menciptakan, yang membuat kehidupan ini berjalan dengan normal, yang menciptakan jam yang di satu titik tidak pernah berubah, selalu 24 jam walaupun di negeri tropis kurang lebih sama 12 jam malam dan siangnya, atau di subtropis yang naik lagi ke atas mungkin malamnya cuma 5 jam, siangnya lebih, tapi tetap 24 jam. Gak ada tuh yang bisa mengatakan saya bisa membuat bumi ini jadi 7 jam dalam satu putaran, gak ada. Makanya ketika ditanya, termasuk orang-orang musyrikin Mekah waktu itu, cobalah Anda ya Muhammad atau orang-orang yang menyeru kepada Allah itu tanya pada orang-orang musyrik ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka menjawab la yaquluna, pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi pemikiran fitrah manusia ini sudah ada di depan manusia. Cuma masalahnya dia menghilangkan fitrah itu, cuek terhadap fitrah itu. Perasaan hati yang harusnya tunduk kepada Allah di hadapan alam ini dia tutup dengan nafsu, dia tutup dengan keinginan dia. La yaqulunna Allah, pasti mereka menjawab Allah. Orang musyrik pun ngomong pasti begitu kalau ditanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita dengan ciptaan-ciptaannya. Kalau enggak alam ini, dia ingetin terhadap benda-benda bergerak, dabah, hewan melata misalnya. Termasuk unta pun digambarkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba ente perhatiin itu gimana unta diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, ditinggikan itu langit ya, tanpa tiang, bi ghairi amadin, tanpa tiang. Nggak bisa, pasti kita berpikir ini adalah Allah. Makanya potongan ayat selanjutnya Allah menyatakan qulil hamdulillah, maka katakanlah segala puji bagi Allah. Maksudnya supaya Rasulullah mengatakan kepada mereka tuh orang-orang yang musyrik ini, ayo katakan segala puji bagi Allah. Kamu kan mengakui bahwa tidak ada yang bisa menciptakan seluruh alam ini kecuali Allah. Kenapa engkau tidak mau tunduk terhadap penciptamu, pencipta alam ini, pengatur alam ini? Katakan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Ya, termasuk ini merupakan keyakinan kepada Nabi SAW bahwa apa yang dia seru ya itu sejalan dengan yang menciptakan alam ini.
Qul alhamdulillah, katakanlah segala pujian bagi Allah. Ini juga mengingatkan orang-orang musyrik. Ya. Kalau Anda keras penentangannya terhadap dakwah Rasulullah SAW, kamu lihat kondisi sekeliling, kondisi kita sendiri yang gak bisa bergerak. Ketika kita tidur, Allah menciptakan naum, ya, menciptakan kemampuan manusia untuk mengistirahatkan diri dalam tidur. Itu sesuatu yang tidak bisa berdaya apa-apa kita dalam waktu tidur. Sekuat apapun kita binaragawan, bisa ngangkat beban besi mungkin 2 kali lipat tubuh dia. Sana tubuh dia 70 kilo ya. Ini ukuran tubuh siapa 70 kilo. Dia bisa mengangkat 140 kilo misalnya. Barbel kanan dan kiri ditambah. Ketika tidur dia tak bisa mengangkat apa-apa, bahkan mengangkat kelingkingnya jadi nggak sanggup. Ya. Mengangkat kelingking saja ketika tidur nggak sanggup. Jadi betapa tidur ini menunjukkan kelemahan kita manusia. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan penolakan mereka terhadap seruan kepada Allah itu di ujung ayat ini ya. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar dari mereka tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mau menerima. Aliran darah kita kecil ya, ada yang sampai ke mata itu ya, aliran darah lewat pembuluh-pembuluh darah. Betapa lemahnya kita kalau aliran darah ini terputus. Ya. Ada luka. Tak mampu kita menahan. Ya. Harus pakai operasi, harus pakai benda alat dokter yang ngerti. Betapa lemah manusia itu. Nah, tetapi banyak di antara mereka tidak mau mengetahui. Dia lupa terhadap kekuasaan Allah. Bahkan wa fi anfusikum ayat. Bahkan di dalam tubuh kita, di diri kita sendiri adalah ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Tadi misalnya ketika kita tidur, jantung kita tetap bekerja ya. Tetap bergerak, tetap berdetak ya. Dan ada satu lagi misalnya Allah menciptakan salah satu hormon ya namanya ya, ada adrenalin ya. Hormon yang siap-siap kalau ada sesuatu yang mengagetkan kita, mempercepat kerja jantung kita. Apa? Hormon adrenalin itu ya. Kalau kita dikejar sama hewan, itu segera itu memompa jantung untuk menggerakkan kaki, cet naik, pergi. Ya. Nggak nunggu gitu ada hewan buas gitu datang di belakang kita terus kita nunggu, oh itu hewan ya. Segera kabur cepet-cepet. Ya. Itu adrenalin itu bekerja terus gitu. Ya. Ada namanya gerak itu namanya, ada yang namanya gerak tersadar ya, yang sadar, ada yang tidak. Yang tidak itu ada yang namanya refleks. Ya, segera kita kalau menginjak bara itu cepat mengangkat kaki. Ya. Untuk hal yang itu aja kita nggak bisa nahan. Ya. Kaki secara normal, secara mekanisme otomatis itu bisa diangkat ketika menginjak bara atau menginjak sesuatu yang menyakitkan. Kita tidak sanggup untuk menahan. Biarinlah saya kan kuat, masa gara-gara bara kecil kayak gini kita nggak bisa, pasti kaget. Nah itu namanya gerak refleks. Sama kayak mata ini kalau mau dicolok gitu, set dia langsung merem gitu. Karena dia
menyambung langsung, ada yang namanya gerak refleks ke otak, kembali lagi langsung ke otak. Kalau yang di tangan itu cukup getaran-getaran pulsa listriknya itu cukup ke tulang belakang, langsung balik lagi bergerak, nggak perlu diolah di otak tuh, masya Allah. Ya. Jadi betapa kita ini di tubuh kita saja itu tergambar kekuasaan Allah. Ya, jenis kulit, misalnya kulit manusia macam-macam tuh, kulit warna-warni, ya. Apalagi orang yang udah pernah ke Mekah itu ya, mulai dari kita yang sawo matang ya sampai sawo yang kebakar itu ya, ada ya. Sampai yang berkulit putih ya, agak kemerahan, kelihatan. Dan jenis kulit aja bisa berbeda-beda ya. Memang kan lita arofu ya, supaya kita mengenal ya. Tapi jangan lupa yang berbeda-beda ini standarnya adalah takwa ya. Standarnya adalah ketundukan kepada Allah. Kembali lagi ke ayat 25 ini, bal aktsaruhum la ya'lamun. Sebagian besar dari mereka tidak mau memahami, tidak mengetahui ya. Padahal sudah dibentangkan, diingatkan, siapa yang menciptakan langit dan bumi yang segini besar, segede-gede ini. Ditimpuk sama batu kecil aja itu udah gak berdaya, apalagi kena mata ya. Jadi memang penolakan mereka ini penolakan melawan fitrah mereka sendiri ya. Penolakan melawan hati kecil mereka sendiri ya. Di ayat ke-26, lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyyul hamid. Bagi Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Milik Allah semua di langit dan di bumi. Tak bisa manusia itu mengklaim ataupun menyatakan apa-apa yang di langit atau apa-apa yang di bumi adalah milik dia. Dia yang mengusahakan, dia yang menciptakan, dia yang mengatur, tak bisa ya. Ya. Ada burung itu dalam satu penelitian itu ternyata melewati ratusan kilometer kehidupannya dia, dan dia kembali lagi ke titik itu ya. Ya, ada musim apa misalnya dia bergerak ke arah selatan turun gitu ya, itu ratusan kilometer, bahkan ada yang terbang puluhan kilometer itu nggak berhenti burung. Ada jenis burung kayak gitu, dan dia kembali lagi ke asal, sama kayak sejenis ikan. Ada sidat, satu lagi salmon ya. Setelah dia dewasa, dia kembali lagi tempat dia pertama kali datang. Kalau ikan salmon itu di sungai-sungai daerah Eropa atau Amerika ya, dia kembali lagi. Padahal nggak ada GPS dia itu, tapi dia kembali lagi ke titik yang sama ketika ibunya melahirkan dia dulu ya, bertelur kemudian melahirkan. Itu satu contoh itu bagaimana di bumi ini Allah menciptakan hubungan antar makhluk begitu rapi, begitu indah ya. Ikan jenis gurame itu kadang-kadang suka memangapkan mulutnya bukan untuk dimakan, anak-anaknya datang ke mulutnya itu untuk berlindung ya. Dan itu menjamin kehidupan, sama seperti ayam yang memeluk anak-anaknya masuk semua ke dalam tubuh ibunya. Belum lagi
di kehidupan tanah misalnya ya. Mulai dari cacing, kalajengking, kemudian hewan-hewan pemakan kotoran. Saya pernah tuh ngubur kucing dulu. Kalau nggak salah belum ada 1 bulan ya, tuh ngubur kucing. Terus kita pacu lagi, lupa pernah ini. Ya memang kelihatan bau busuk gitu kan. Ya. Tapi lama-lama nggak ada juga tuh, itu udah nggak jelas lagi nih mah berapa kuburan tuh di ibaratnya di kebun. Ada kucing, ada tikus kadang-kadang. Ayam pernah mati itu kita kubur, itu udah nggak jelas lagi di mana. Ya. Rapuh gitu saja dimakan tanah. Ya begitulah tuh manusia tuh ya. Rapuh gitu aja. Jadi di langit dan di bumi ya, Allah yang punya ya. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Gak perlu dipuji sama orang-orang, Allah sudah terpuji. Dan Allah maha kaya ya. Minta kaya boleh dong Pak, Allah boleh, asal jangan sudah kaya lupa sama syariat, lupa dengan aturan yang Allah berikan, lupa dengan zakat, lupa dengan sedekah, akhirnya terpesona dengan kekayaannya, lupa dengan ibadah ya. Ibadah pun ada cuma sekedarnya ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma tafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Jika ya, apa yang ada di bumi dari pohon-pohon menjadi pena, menjadi pulpen atau pena ya, dan ditambahkan air laut 7 lautan setelah kering ya, menjadi tintanya, maka tidak akan pernah habis kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, ini digambarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa betapa kekayaan, kekuasaan yang Allah punya itu ditulis itu nggak habis-habis, dihitung nggak habis-habis. Manusia kan biasanya begitu ya. Kalau dia melakukan perjanjian pakai pena, pakai pulpen, pakai tanda tangan ya. Kalau waktu itu biasanya penanya itu pakai kayu ya, kemudian dicelup ke tinta ya, yang pakai botol gitu ya, ditulis. Beberapa kebudayaan sudah mengenal tulisan ya. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa bakal habis di perkataan Allah ya, wahyu Allah ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selaras dengan kata-kata sebelumnya ya, tentang kekuasaan Allah terhadap langit dan bumi. Jadi kita ngebayangin ya, jika seluruh tanaman yang ada di bumi ini ya, seluruh pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, menjadi pulpen ya. Tintanya mana? Tintanya selautan. Enggak cuma itu, ketika sudah kering ditambah lagi dengan tinta selautan sebanyak 7 lautan. Kata Allah Subhanahu wa taala
ya, min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Ditambahkan lagi 7 lautan. Ya. Ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat Allah. Benarlah, sekarang kebayang dah. Ya. Kita menuliskan apa? Semuanya bisa jadi buku. Ya. Tentang telinga, apa yang sudah dituliskan? Isi telinga, gendang telinga, semuanya. Kekuatan telinga mencari, itu aja bisa berjilid-jilid buku. Satu doang telinga. Ya. Ini apa namanya? Oh, ini saya sampaikan ya. Karena saya juga ngerasain deh. Skabies itu luar biasa ya. Skabies apa? Kudis dia. Saya juga ngerasain skabies itu. Gatal-gatal di mana-mana itu. Dan sekarang itu ditemukan bahwa yang bikin gatal itu bukan jamur, bukan, tapi dia adalah sejenis kutu yang sangat kecil. Dan dia berkembang di mana-mana ketika nempel ke manusia. Kalau dituliskan tentang skabies banyak banget itu apa namanya, jaringan apa yang paling favorit dia taruh telurnya, itu banyak. Dari contoh kecil aja itu luar biasa. Makanya kata Allah, ya, apalagi ribuan, puluhan ribu jenis hewan yang ada di darat ataupun di laut. Ya, nggak cuma jenis hewan, bagaimana bentuk-bentuk tanah, bentuk-bentuk gunung, jenis-jenis awan, apa yang terjadi di bawah lapisan kerak bumi ini. Nggak bisa dituliskan, nggak cukup. Terlalu banyak yang bisa digali. Sampai ada orang misalnya jadi dokter, ya, jadi profesor, gara-gara meneliti apa, ketinggian air misalnya, yang bisa membuat mikrohidro. Ya. Mikrohidro apa tuh? Pembangkit listrik tenaga air. Dari aliran sungai ini bisa ribuan orang bisa jadi dokter, dan namanya dokter itu bukunya juga tebal gitu ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seluruh tanaman itu jadi pulpen, kemudian tintanya adalah lautan, nggak kebayang lah tinta lautan tuh kayak apa ya. Ini sebelah kita ini sungai ini, kalau sungai itu dijadikan tinta, berubah jadi tinta terus dituliskan itu semua, ya, kalimat-kalimat Allah, nggak kebayang juga ya. Betapa luasnya kalimat Allah, betapa luasnya ciptaan Allah. Yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah, gak bakal habis. Betul ya. Ini cara gampang nih. Kita bisa gak menuliskan kehidupan kita? Ya. Bisa gak kita menuliskan kehidupan kita? Bisa. Cuma capek ya. 1 jam ini, setengah jam kita duduk ini, banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita lihat, banyak yang kita dengar. Nih contohnya ya. Ini suara, kalau saya diam, suara apa saja yang teman-teman dengar? Ya, saya diam nih. 1, 2, 3. Nah, ada suara apa aja teman-teman? Ada yang berkokok, ada orang ngobrol, kan? Ada burung lucu-lucuan. Mungkin ada sebagian masih ada jangkrik kali karena sebelum ini ya. Itu aja udah kedengaran, termasuk suara bunyi speaker ini. Ya, ada tukang dagang lewat, banyak. Dari 1 indera saja itu telinga. Apalagi ini 7 lautan juga jadi pena. Kita membayangkan lautan aja udah ngeri, ya. Apalagi kalau
gelombang kal maujud, kal jibal seperti gunung ya. Kalau orang berselancar surfing gitu ya, surfing ya namanya. Berselancar itu bisa mungkin 5 meter atau 10 meter gelombangnya, nggak kebayang kalau gitu gimana tuh ya. Betapa hebatnya itu baru laut itu, belum kalau ada badai ya. Belum energi pasang dan surut ya. Ya. Di Indonesia itu banyak daerah-daerah yang terpengaruh tinggi rendahnya permukaan air laut ya. Jadi ketika dia pasang, misalnya bulan purnama pasang air tuh ke arah darat gitu, menggendangi sungai-sungai sehingga ada agak payau gitu ya antara asin dan tawar. Banyak hewan-hewan yang berkembang di situ ya. Terpengaruh kehidupan manusia oleh pasang surut ya. Kalau di Bogor nggak kedengeran ya, nggak pernah merasakan gimana pasang surut. Kami pernah tuh dulu ke arah Sumatera Selatan, arah Palembang, daerah Pal 12 itu apa daerah sana. Wah itu enak bener di situ tuh, enak dan tak enak. Enaknya apa? Depan rumah dia itu air, bawah rumah dia air, ada juga sebagian jalan itu, ada jalan. Tapi kanan kirinya banyak parit-parit gitu, ya. Dan paritnya itu bening-bening kayak air teh gitu, ya, karena dia agak gambut di sana. Yang paling senang apanya kita? Kalau mancing, waduh enak banget mancing itu, gabus apa, waduh mantap tuh mancing. Cuma susah air karena dia air bersihnya mengandalkan air hujan. Ya. Jadi ditampung air hujannya. Rumahnya juga panggung. Terus kalau tidur itu agak gerah-gerah gimana ya, karena di bawah-bawahnya banyak air kan. Kesulitan mereka itu kalau ini nanam kacang panjang tuh sering kuning gitu ya, agak susah tuh ya. Tapi hal-hal lain dia bagus, termasuk di sana juga menanam kelapa sawit ya, ternyata bagus juga tuh karena nyedot air kan dia. Jadi Allah memberikan kelebihan dan kekurangan di satu kampung ya, di satu negeri ya. Mungkin dia sulit dari sisi kehidupan sarana-sarana yang terbatas, tapi dia mungkin kelapa sawitnya bagus sehingga dia bisa jual itu ya. Itu pengaruh karena pasang surutnya air laut itu sampai ke sungai kan, sungai musim, pasang surutnya sungai musim. Jadi itu contoh aja tuh bagaimana kita ngebayangin kalau laut itu jadi tinta ya. Ditambah lagi dengan 7 laut. Mana fidat kalimatullah, tidak akan berkurang kalimat-kalimat Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Mudah-mudahan kita mengingat lagi betapa lemahnya kita di hadapan alam ini, gak ada apa-apanya ya. Dan kalau Allah mau, bisa semua orang beriman tuh bisa kalau Allah mau ya. Dan tidak menambah kekuasaan Allah yang luar biasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.